Hai Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rek di channelku Kataku Si Horor. Nggak ngerti menurutmu horor apa nggak? Di pertemuan ini aku mau bahas tentang boneka yang berhantu. Boneka yang berhantu. Yang biasanya boneka ini sangat imut, terus habis itu kayak digemari sama cewek-cewek yang banyak ya, soalnya biasanya di lemarinya cewek-cewek itu ada boneka, koleksi-koleksi boneka beberapa, dan bahkan boneka ini biasanya dibawa kemana-mana kalau dia pergi. Habis itu kalau dia tidur, dibawa tidur sampai kalau nggak ada boneka nggak bisa tidur kayak gitu, biasanya cewek-cewek sih gitu. Dan di sini bonekanya ini kalau menurutku bener-bener kataku horor ya Rek. Dia bisa bergerak sendiri dan dia sering kali di setiap malam ini kayak ada rintihan. Habis itu dia menangis dan bahkan kayak ada suara yang dia minta tolong untuk dikeluarkan dari kotak tersebut. Awalnya memang ceritanya ada satu keluarga yang harmonis, dia mempunyai dua anak kecil yang dia suka boneka, dan akhirnya ketika anak kecilnya ini bosan sama boneka tersebut, boneka ini ditaruh di tempat kotak kayu yang akhirnya taruh di bawah tanah. Dan setelah bonekanya ini ditaruh di bawah tanah, pemiliknya ini kayak ada kejadian-kejadian yang janggal yang dia alami setiap malamnya. Yang biasanya dia tidur nggak ada suara-suara, dan dia sampai mendengar setiap malamnya ada suara tangisan yang sangat serem ya Rek ya. Padahal di situ anak kecilnya ini sudah tidur. Yang kedua, dia sering juga terdengar ada suara yang minta tolong dikeluarkan dari suatu tempat yang nggak tahu itu tempat apa. Dan di sini juga dia kayak ada suara juga yang kayak gedor-gedor pintu yang dia mau minta dibukain. Serem nggak sih Rek menurutmu? Di sini sebelum kejadian yang sangat memilukan ya, di sini keluarga ini kayak ada isyarat-isyarat yang dimana kayak ini bakal ada hal yang besar yang bisa menyelakai keluarga tersebut. Tapi keluarga ini nggak menghiraukan, soalnya ini memang benar-benar mimpi atau isyarat-isyarat ini nggak dihiraukan sama pemilik boneka tersebut, yang dimana akhirnya kejadian rumahnya terbakar, yang cuman tersisa ini boneka yang dikotakan kayu tersebut yang ditaruh di bawah tanah, dan satu keluarga tersebut meninggal, dari ayahnya, dari ibunya, dari anak dua kecil cewek-cewek tadi ini juga ikut meninggal. Dan dia ada orang-orang yang ketika sudah rumahnya ini sudah dilalap sama api, dia menemukan kayak boneka yang di bawah tanah ini, yang boneka tersebut yang serem, dan akhirnya dibawa sama seseorang dan diposting di aplikasi Embai, yang akhirnya viral sampai YouTuber dia membelinya dengan harga mahal. Dan di sini bonekanya ini serem sih enggak ya awalnya, tapi setelah dilihat-lihat dengan matanya banyak eyeliner kayak coret-coretan itu, dan dilihat-lihat serem gitu. Dan di sini lanjut cerita ya Rek. Rek ini adalah YouTuber yang dimana dia mau unboxing
boneka yang berhantu, yang dimana ini sangat kayak booming di aplikasi Mbuy. Dia membelinya di aplikasi Mbuy dan katanya bonekanya ini dikutuk. Siapa aja yang memiliki boneka tersebut dia akan meninggal. Konon katanya boneka ini dulunya tinggal di seorang keluarga yang memiliki 2 anak putri kecil, dan ceritanya boneka ini dulunya dimainin sama anaknya tersebut, dan ketika anaknya bosen dia ditempatkan di suatu kotak kecil yang nantinya akan ditaruh di bawah tanah. Dan setelah kejadian boneka ini ditaruh di bawah tanah, pemilik boneka ini yaitu orang tuanya sering kali kayak ada hal-hal aneh yang di setiap malam yang katanya tuannya ini dia sering mimpi kayak ada yang teriak-teriak. Dia sering terdengar ada suara yang menangis, dan dia juga sering terdengar kayak ada orang yang mau keluar gedor-gedor dari kayak kayu gitu. Ada kemungkinan kalau tuannya ini mengarah ke boneka yang ditaruh di bawah tanah. Dan tuannya ini, bosnya ini juga sering mendengar kayak suara rintihan yang minta tolong mau dikeluarin dari suatu tempat. Serem gak sih, Rek? Boneka ini setiap malam menangis dan dia minta tolong mau dikeluarin dari suatu tempat. Ngeri gak sih, Rek? Dan sebelum kejadian kebakaran, orang tua anak kecil ini sering banget kayak ada isyarat-isyarat yang dia mau celaka, tapi nggak digubris ya sama orang tua tersebut, dan akhirnya kejadian rumahnya terbakar dan dia kayak nggak tertolong. Dia sangat mengenaskan meninggalnya sama kedua putrinya tersebut. Dan boneka ini ditemukan di bawah tanah sama kotaknya kayu tersebut. Dan di sini YouTuber ini unboxing boneka ini, sepatunya hilang, dan di sini dia menemukan di bajunya ini ada kayak kotoran hitam yang nggak tahu apa itu, tapi baunya dari boneka ini kayak sangat menyengat, kayak bau asap gitu. Tapi YouTuber ini nggak percaya kalau misalkan ini bau memang bener-bener asli, atau bisa juga YouTuber ini berpikir kalau misalkan ada orang yang kayak mau bakar bonekanya cuma diasap-asepin, terus habis itu dibuat cerita-cerita kayak gitu. Dan di sini makanya YouTuber ini mau mengetes, ada beberapa tes yang mau dites ke boneka tersebut. Dan di sini tes yang pertama yaitu menggunakan alat detektor EMF, yang dimana alat ini bisa mendetektor yaitu barang-barang elektrik yang ada di dalam boneka tersebut. Kayak bisa, misalkan biasanya kan boneka bisa berbunyi-bunyi kayak gitu. Habis itu di sini dia melakukan berulang-ulang, bahkan di sini dia melakukan sampai 5 menit yang dia ulang-ulang. Habis itu memang bener apa ada alat-alat yang elektrik yang bisa menimbulkan bunyian-bunyian. Dan di sini YouTuber ini kayak masih nggak percaya gitu, emang ada bener apa enggak. Dan di sini YouTuber ini tidak menemukan alat-alat elektrik yang bisa menimbulkan bunyi-bunyian. Dan di sini memang bener-bener ini boneka murni, nggak ada alat yang bisa menimbulkan bunyi atau bisa menggerakkan tangannya atau bisa menggeser tubuhnya dia. Dan di sini YouTuber ini percaya soalnya dia sudah menggunakan alat. Dan di sini yaitu tes yang kedua.
yang dimana dia juga menggunakan alat yang biasanya dia gunakan buat pelacak hantu. Dia digunakan di sini buat ngelacak boneka tersebut. Yang dia juga bisa berkomunikasi sama hantunya kalau misalkan hantunya ini ada di boneka tersebut. Dan YouTuber ini memang benar ada jawaban ketika dia tanya sama boneka tersebut. Tapi jawabannya ini nggak begitu jelas, soalnya memang alatnya ini agak berisik, tapi dia nantinya akan diedit di komputer biar dia jelas suaranya apa gitu. Dan di sini YouTuber ini berkali-kali ngajak komunikasi dan ada jawaban dari alat tersebut, yang bisa dikatakan kalau misalkan di boneka tersebut ada rohnya atau ada penunggunya. Serem gak sih Rek menurutmu? Dimana boneka ini ada rohnya atau ada jinnya yang menunggu boneka tersebut. Nggak tahu juga, atau di luar boneka, atau dia cuma memegang boneka, atau bahkan dia tinggal di boneka tersebut, kita juga nggak tahu. Dan di sini YouTuber ini menemukan suhu tubuh yang di alat tersebut, yang dia naik turun suhu tubuhnya. Dan di sini boneka ini menjawab ada insiden yang dia bisa ditinggalkan sama pemiliknya, makanya dia tetap tinggal di boneka tersebut. Dan YouTuber ini nggak berkali-kali ketika dia bertanya selalu dijawab, tetapi sama boneka ini enggak lah. Dan di sini YouTuber ini hidung ketika deket sama boneka ini agak sakit ya hidungnya, soalnya dia memiliki penyakit sinus dan karena bau asapnya dari boneka tersebut. Nggak tahu memang benar-benar boneka ini dari bakaran, memang rumahnya dibakar, habis itu dia di bawah tanah yang diceritakan, atau memang bener orang yang jahil yang cuman kayak ngasap-ngasapin boneka dan dijual dengan cerita yang horor. Dan di sini YouTuber ini melakukan tes yang ketiga. Tes yang ketiga ini ya. Di sini di ruangan yang sepi, dia nggak ada orang dan lampunya dimatiin. Ini hari yang pertama yang dia rekam, dia menemukan bonekanya ini bergerak ya. Dan di sini kalian lihat bonekanya ini bergerak kayak dari kayak tiduran, habis itu dia agak berdiri. Dan di sini kalian lihat matanya ini kayak ngelihatin kita ya, serem banget. Dan dia tidur lagi. Dan di sini kayak bukan kayak ya, ada hantunya yang dia kayak memiliki tubuh ini. Dia bergeser, dia duduk, dia tidur. Kalau kalian lihat ini kayak matanya itu ngelihatin kita, serem banget gak sih Rek? Dimana matanya itu kayak melotot, bukan kayak melotot, terus habis itu ada hitam-hitam. Dan di sini kayak hidup bonekanya ini, ada nyawanya, ngelihatin kita bener-bener jelas banget. Dan di sini ini hari pertama uji tes boneka tersebut. Di sini adalah hari yang kedua untuk tes boneka tersebut, memang benar-benar ada hantunya atau enggak. Di sini bonekanya bergerak, dia menggerakkan wajahnya. Dan di sini kalian lihat bonekanya ini bergerak duduk. Serem gak sih? Kalau kalian lihat ini
kan kayak ngerasa dilihatin sama boneka tersebut dan matanya melotot ya. Dan dia duduk lagi. Dan kayaknya nggak ada kemungkinan kecil ya kalau misalkan ini kayak bohong gitu. Tadi soalnya nggak ada orang, dan di sini dia menemukan audio yang sangat serem. Ada suara tangisan, dan di YouTuber ini melakukan uji nyali, melakukan beberapa tes. Tes yang kedua itu yang kameranya dinyalain di suatu ruangan yang dimana lampunya dimatiin, dan malam harinya dia kayak melakukan ada kesamaan ketika boneka tersebut Dan di sini YouTuber ini bercerita kalau misalkan ada kesamaan ketika boneka ini bergerak sama dia di malam itu, ada mimpi yang dimana di tempat tidurnya ada bebek yang besar, habis itu ada cewek yang matanya tajam banget, alisnya dikit, habis itu hidungnya agak mancung, habis itu bibirnya bagus ya, ya, tapi serem soalnya matanya ini yang begitu tajam. Dan di sini di mimpi itu cewek tadi itu merebut bebek yang di sebelahnya cowok YouTuber tersebut, dan dia kayak rebut-rebutan gitu, dan dia kebangun di tempat tidurnya, dan kayak ini beneran nyata. Hai Rek, tadi kalian lihat kan gimana ceritanya, gimana pergerakan boneka tersebut yang dari dia diem sampai dia duduk dan wajahnya ini bergerak sendiri, dan di situ gak ada orang sama sekali. Sangat jelas banget kalau misalkan boneka ini kayak digerakkan sama kayak roh-roh atau hantu yang tinggal di boneka tersebut. Kalau aku sih serem ya, Rek ya. Dan di sini terima kasih ya kalian yang sudah menonton videonya. Dan di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.